Hello guys, kembali lagi di channel YouTube Riz Film. Kali ini aku akan menceritakan alur cerita film yang berjudul John Wick Chapter 2, lanjutan dari film series John Wick yang dirilis tahun 2017. Bagi kalian yang belum nonton episode 1, link sudah ada di deskripsi. Seperti biasa, film ini disutradarai oleh Chad Stahelski dan diperankan oleh Keanu Reeves, Ruby Rose, Laurence Fishburne dan masih banyak pemeran keren lainnya. Film ini menceritakan kisah lanjutan sebelumnya, di mana seorang pembunuh bayaran John Wick yang sudah mengalahkan mafia Rusia bernama Viggo Tarasov beserta anaknya Yosef, dia memutuskan untuk benar-benar pensiun dari dunia kriminal. Namun John Wick lupa bahwa dia pernah membuat kesepakatan dengan seorang mafia Italia yang tidak boleh ditolaknya. John terpaksa memasuki dunia hitam itu kembali. Daripada penasaran, berikut alur ceritanya. Sei mal zuerst, Mr. Wick. Film dimulai dengan adegan kejar-kejaran intens di jalanan New York. John Wick sedang dalam misi untuk mengambil kembali mobilnya dari kelompok mafia Rusia yang dipimpin oleh Abram Tarasov, saudara Viggo Tarasov. John berhasil mengambil sebuah kunci dari pengendara yang ditabraknya. Singkat cerita, dia tiba di markas Abram Tarasov. John masuk dan melumpuhkan anak buah Abram, dia pun mengambil mobilnya. Namun dia justru ditabrak dan dikejar oleh sekelompok anak buahnya Abram. Sampai mobilnya hancur, John turun dari mobil dan bertarung dengan anak buah Abram. Setelah berhasil mengalahkan anak buah Abram, John masuk ke ruang Abram, kemudian John memilih berdamai dengan Abram. Sebagai tanda bahwa dia ingin benar-benar pensiun, John pulang ke rumah bersama anjing barunya, dengan mobil yang sangat rusak parah. Keesokan harinya John meminta Aurelio untuk memperbaiki mobilnya. Pada saat malam hari, John kembali mengubur senjata yang dia gunakan. John memang ingin berhenti dari dunia kriminal. Tak berselang lama datang seseorang bernama Santino De Antonio. Seorang mafia Italia, Santino datang untuk menagih marker, yaitu janji darah yang pernah dibuat John padanya. Sebagai imbalan karena telah membantunya keluar dari dunia kriminal dulu. Santino pun meminta John untuk kembali bertugas dalam misinya. John menolak menjalankan tugas dari Santino, karena ia ingin benar-benar pensiun. Santino merasa kecewa kepada John, karena menolak misinya. Sebelum dia pergi, Santino meledakkan rumah John dengan peluncur granat beberapa kali. Sampai rumah John hancur lebur. Keesokan harinya John pergi ke Hotel Continental dan berbicara dengan Winston. Winston menjelaskan bahwa ia terikat oleh peraturan organisasi pembunuh internasional. John harus menaati peraturan tersebut. Akhirnya John kembali menemui Santino di sebuah museum miliknya. Untuk menerima tugas darinya, Santino menyuruh John untuk membunuh saudarinya yang bernama Gianna De Antonio, yang memegang kursi di organisasi kriminal bernama High Table. Santino ingin menggantikan posisi dari saudarinya tersebut. Singkat cerita, John terbang ke Roma untuk melaksanakan misi tersebut. John memasuki Hotel Continental cabang Roma. Dia dibantu oleh Julius, manajer hotel tersebut. Di sana John difasilitasi mulai dari jaket yang dia kenakan, denah lokasi tempat yang akan dia masuki, serta mempersenjatai dirinya lewat beberapa pemasok di bawah sistem High Table. Beralih ke Gianna yang berjalan dengan anggun memakai baju putihnya. Dia mengadakan acara di klub pribadinya dengan pengamanan yang ketat. Di sisi lain, John berhasil menyelinap ke acara pribadinya Gianna. John langsung menemui Gianna di tempat pribadinya. Di sana Gianna menjelaskan kepada John, jika dirinya mati maka Santino akan menguasai kota New York. Namun Gianna telah mengetahui nasibnya sudah diputuskan. Dia memilih bunuh diri dengan memotong nadinya di bak mandi. John menembaknya untuk mengkonfirmasi pembunuhan itu. Setelah misi selesai, John bertemu Cassian, pengawal Gianna. Cassian mengetahui John kembali bekerja, mereka saling tembak. John kemudian lari dari tempat tersebut. Dia dikejar oleh para pengawal Gianna dan baku tembak terjadi. Di sisi lain, Cassian telah melihat Gianna mati di dalam kolam. Dia pun murka dengan John. Kembali ke John yang berhasil kabur dari kejaran. Kemudian dia bertemu anak buah Santino yang bernama Ares. Namun justru Ares menembaki John bersama anak buah Santino yang lain. Kejar-kejaran di lorong terjadi dan baku tembak. Namun akhirnya John berhasil keluar dari lorong tersebut. Saat John berjalan, tiba-tiba dia ditabrak oleh Cassian. Tembakan kembali diluncurkan antara keduanya.
John bertarung sengit melawan Cassian di jalanan hingga mereka berdua terlempar masuk ke dalam hotel Continental. Julius yang melihat itu memberi peringatan untuk tidak bertarung dalam hotel tersebut. Karena di kawasan Continental dilarang untuk bertarung. John dan Cassian pun menyudahi pertarungan mereka, dan memilih untuk minum di sebuah bar di hotel tersebut. John menjelaskan bahwa Santino lah yang menyuruhnya membunuh Gianna. Dia terpaksa melakukan misi itu karena ada perjanjian darah. Cassian akan tetap mengejar John, karena telah membunuh bosnya. Setelah dari tempat itu, John mendapat telepon dari Santino. Sadar Santino mengkhianatinya, John tidak berbicara dan menutup teleponnya. Santino pun menyadari bahwa nyawanya terancam, dia langsung mengeluarkan kontrak terbuka sebesar 7 juta US dollar bagi siapa saja yang ingin membunuh John Wick. Pesan itu tersebar ke semua pembunuh bayaran melalui telepon seluler. Winston pun kemudian berbicara dengan Santino untuk mencap darah di Maker, karena John sudah melaksanakan tugasnya. Perjanjiannya sudah selesai dengan John Wick, dia harus menyepakatinya. Kembali ke John yang dalam perjalanan mencari Santino, dia beberapa kali diserang oleh para pembunuh bayaran. Bahkan saat di sebuah stasiun kereta, dia hanya menggunakan pensil untuk mengalahkan dua orang tersebut. Setelah mengalahkan dua orang tersebut, John masuk ke dalam kereta, namun di dalam sana dia malah diserang oleh Cassian. Pertarungan sengit pun terjadi. Namun John berhasil menusuknya di bagian dada dan membiarkan Cassian hidup. Saat keluar dari kereta tersebut, dua orang kembali mengejarnya. John bersembunyi kepada pengemis yang ada di sana. Dia menutupi tubuh John agar tidak terlihat oleh mereka. Saat dua orang mengejar John tadi datang, pengemis ini langsung menembak dua orang tersebut. John kemudian terbangun dari pingsannya. Dia diselamatkan oleh pembunuh bayaran berkedok pengemis. John pun bertemu seorang raja pengemis bernama Bowery. Ternyata Bowery pernah hampir dibunuh oleh John, namun dibiarkan hidup. John pun meminta bantuan kepada Bowery untuk mencari informasi keberadaan Santino. Bowery pun memberitahukan keberadaan Santino melalui anak buahnya, yang berada di sebuah museum. Bowery pun membekali John pistol hanya dengan 7 peluru. Setelah itu John pergi dari tempat tersebut. Di sebuah museum Santoni lagi merayakan kenaikan jabatan menjadi bos The High Table. Di saat yang bersamaan John menyelinap di antara para tamu undangan, dan langsung bertatap muka dengan Santino. Di saat itu juga, John melepaskan 7 pelurunya. Namun Santino berhasil kabur. John mengejarnya sambil menghadapi anak buah Santino dengan brutal. Satu persatu anak buah Santino ditembak brutal oleh John. Setelah itu John masuk di ruangan penuh kaca. Di sana John dihadang oleh anak buah Santino, yang datang silih berganti. Ares yang datang kemudian menyuruh Santino pergi, dan ini adalah jatah dia menghadapi John. Setelah membuka pintu kaca terakhir, Ares tiba-tiba menyerang John menggunakan pisau. Dengan kecepatan bayangan sang hantu John berkelahi dengan Ares. Sampai akhirnya John berhasil menusuk Ares di bagian kiri dadanya. Kemudian John pergi sambil membawa pistol Ares. Kembali ke Santino yang kabur ke dalam hotel Continental. Karena dia tahu aturan di sana melarang pertumpahan darah di dalam hotel. Setelah itu, John tiba di Hotel Continental dan menanyakan keberadaan Santino. Saat Santino lagi asik bersantai, John datang dengan penuh amarah dendam. Winston sudah melarangnya untuk menembak di hotel. Namun John, tanpa peduli konsekuensinya, dia menembak Santino di dalam hotel tersebut tepat di hadapan Winston. Setelah kejadian itu, John pergi bersama anjingnya ke rumahnya yang terbakar. Di sana John menangis sambil menatap kalung milik istrinya dulu. Kemudian resepsionis hotel membawanya untuk menemui Winston. Winston memanggil John ke sebuah taman dan menjelaskan, tindakan membunuh Santino di Continental adalah pelanggaran berat terhadap hukum organisasi High Table. Oleh karena itu, John akan dijatuhi hukuman excommunicado, yakni seluruh perlindungan dan haknya sebagai anggota dibatalkan. Dalam arti lain, John dapat dibunuh oleh siapa saja dan di mana saja. Winston memberinya marker dan waktu 1 jam sebelum status itu berlaku. Ia juga memberitahu semua jaringan di bawah High Table bahwa John Wick akan jadi target setelah 1 jam ke depan. Film berakhir dengan John dan anjingnya berlari di tengah kota New York.